Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana teknis ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu materi menulis surat lamaran pekerjaan. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk menuliskan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama kalian harus siapkan kertas folio, amplop warna coklat, ballpoint, pensil, penghapus, penggaris, dan kemudian lampiran. Lampiran-lampiran ini berupa apa saja? Yang pertama adalah pas foto ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar, kemudian fotokopi KTP atau kartu pelajar, kemudian fotokopi ijazah terakhir. Di sini silakan kalian gunakan ijazah SMP saja. Berikutnya adalah daftar riwayat hidup. Selanjutnya, kaitannya dengan penulisan. Di sini saya sifatnya hanya mengulang atau mengingatkan saja bahwa penulisan surat lamaran pekerjaan harus senantiasa rapi dan memerhatikan kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Silakan kalian nanti cermati ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan, di mana saja letak huruf kapital itu digunakan. Berikutnya adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca di sini kalian harus perhatikan betul ya, bagaimana penggunaannya, kemudian cara yang paling bagus agar tanda baca ini terlihat bagaimana. Nanti kalian harus dicermati betul-betul. Berikutnya adalah penulisan kata baku. Misalnya, kata fotokopi di sini. Biasanya yang sering salah adalah penggunaan huruf C dan Y di sini pada penulisan fotokopi. Sedangkan pada bahasa Indonesia, kata ini sudah terserap secara sempurna, yaitu menjadi fotokopi, penulisannya biasa sesuai kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Berikutnya penggunaan kata ijazah. Di sini menggunakan Z, tidak pakai S. Kemudian penggunaan kata pas foto. Kemudian penulisan kata atau singkatan PT, ini tidak perlu menggunakan titik. Berikutnya kata CV juga tidak perlu menggunakan titik. Berikutnya adalah penggunaan kata jalan. Biasanya kalian menuliskan alamat disingkat JLN dan itu tidak tepat. Silakan tuliskan kata jalan sesuai dengan kata yang baku. Berikutnya adalah keefektifan kalimat. Keefektifan kalimat dilihat dari pola kalimat yang kalian gunakan, kelengkapan struktur kalimat yang kalian gunakan, subjek, predikat, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu juga sudah beri contoh, ada gambar amplop di sini. Nah, nanti kalian tuliskan pada amplop ya, pada amplop kalian. Yang pertama di sini, yang di sebelah pojok sini, adalah nama pengirim. Jadi nanti isilah atau tulislah dengan nama kalian di sini. Berikutnya, di sebelahnya adalah kata-kata yang terlihat di sini adalah kata-kata lowongan pekerjaan yang kalian ambil. Di sini kebetulan yang tertulis adalah staf IT atau programmer. Berikutnya, yang paling bawah adalah alamat yang dituju. Alamat yang dituju di sini adalah alamat dari perusahaan atau tempat yang ingin kalian lamar pekerjaannya. Nah, di sini ada kata kepada. Ingat ya, di dalam amplop coklat ini atau amplop yang nanti kalian akan isi surat lamaran, penulisan alamat dari perusahaan yang akan kalian tuju, silakan gunakan kata kepada pada amplop. Namun ketika dituliskan di dalam kertas folio, silakan hilangkan kata kepadanya. Jadi cukup YTH langsung. Nah, di sini juga ada terdapat kata PT, namun ada titiknya, dan ini masih salah ya, kita koreksi sama-sama. Jadi ada 3 komponen di sini. Yang pertama di sini adalah nama kalian.
sebagai pelamar. Kemudian di sini adalah lowongan pekerjaan yang kalian ingin ambil. Dan yang terakhir di bagian bawah adalah alamat perusahaan yang kalian tuju. Nah, berikutnya, rubrik penilaian. Rubrik penilaian di sini Ibu sampaikan sekalian agar kalian memiliki acuan dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan. Jadi ada 4 aspek yang dinilai nantinya. Yang pertama adalah unsur-unsur surat, skornya mulai dari 15 sampai 30, kemudian struktur, skornya 10 sampai 20, kemudian unsur atau aspek bahasa, di sini poinnya adalah 15 sampai 30, dan yang terakhir adalah aspek ejaan dan kerapian. Skornya 10 hingga 20 dengan rentang skor masing-masing seperti ini dan kriteria yang sudah lengkap di sini. Jadi silakan nanti kalian cermati betul-betul agar hasilnya baik. Ya, jadi saya ulangi lagi, aspeknya yang dinilai adalah unsur-unsur surat, struktur, bahasa, ejaan, dan kerapian. Nah, selanjutnya adalah soal. Di sini saya lampirkan soal agar kalian bisa lihat gambarannya. Namun nanti link soalnya sudah Ibu bubuhkan atau silakan kalian bisa klik di kolom deskripsi di bawah video ini agar kalian bisa melihat soal dengan jelas. Jadi di sini sudah disiapkan ada beberapa brosur iklan. Silakan nanti kalian pilihlah iklan ya salah satu dari sini. Kemudian tulislah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang telah kalian pilih dengan struktur yang lengkap dan sesuai ejaan. Begitu anak-anak. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahami pelaksanaan ujian praktik bahasa Indonesia menulis surat lamaran pekerjaan. Setelah kalian memahami penjelasan tentang teknis ujian praktik bahasa Indonesia menulis surat lamaran pekerjaan, silakan nanti untuk pengumpulannya kalian bisa kumpulkan, datang ke sekolah sesuai dengan jadwal ujian praktik bahasa Indonesia. Ya, begitu ya anak-anak. Silakan nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal bahasa Indonesia untuk ujian praktiknya. Pada pertemuan kali ini, Ibu cukupkan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik teknis atau pelaksanaan ujian praktik bahasa Indonesia. Terima kasih. Senantiasa jaga kesehatan. Jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.